Jepang terkenal memiliki budaya yang disiplin dan menjadi salah satu negara maju yang paling berpengaruh di dunia dalam bidang teknologi dan juga otomotif. Namun, ada sisi lain dari Jepang ini yang jarang orang luar ketahui, jika ada sebagian orang di Jepang memiliki jiwa liar dan rasa bebas untuk mengekspresikan dirinya. Salah satunya adalah dengan cara beradu kecepatan secara berkelompok di jalan bebas hambatan atau tol dalam kota. Dengan penuh adrenalin, penuh pelanggaran, dan penuh resiko di setiap aksi ilegal mereka, inilah kisah dari para pembalap jalanan yang selalu beraksi di jalan bebas hambatan yang berputar seperti sirkuit. The Kanjo. Tahun 62, sebuah jalan tol yang berfungsi sebagai penghubung kota-kota di prefektur Osaka didirikan. Jalan tol ini memiliki kurang lebih 16 rute dengan panjang total 2000 km sampai dengan hari ini, men. Banyak hal unik tentang tol ini, men. Dari yang pernah kena gempa, tol yang nembus gedung, sampai pernah muncul di game TXR dan juga MT. Tapi, tempat para Hasiria ini beraksi berada di rute 1, tepat di tengah kota Osaka yang memiliki panjang 7,5 km dengan rute yang berputar. Tol ini menjadi tempat sempurna untuk para pembalap jalanan karena mirip banget sama sirkuit, men. Gokil. Itulah alasannya kenapa mereka disebut Kanjo-zoku atau geng yang suka ngebut di loop atau kanjo. Tentu aja ini beda banget sama tol Wangan yang lurus, lebar, dan juga panjang, men. Kalau tol Wangan itu lebih cocok sama mobil-mobil yang bermesin turbo atau yang bertenaga besar. Kanjo ini lebih pendek, sempit, dengan perpindahan jalur yang tiba-tiba. Jika Wangan tentang tenaga, maka loop atau kanjo tentang kelincahan. Anjay. Karena jalur yang sempit dibutuhkan sebuah mobil yang tidak hanya punya mesin kencang tetapi juga harus kompak dan juga lincah. Dan pilihan para Kanjo-zoku ini jatuh kepada Honda Civic. Obsesi terhadap Honda Civic di kalangan Kanjo-zoku bukan tanpa alasan. Karena akhir tahun 80-an, Honda Civic menajai sirkuit Suzuka dengan pembalapnya Osamu Nakako dengan tim Mugen dan Hideki Okada dengan tim Pia. Kebanyakan mobil yang digunakan para Kanjo ini adalah model IF9, EG6, dan EK4 SIR. Tetapi nggak jarang juga ada yang pakai EK9 Type R. Kebanyakan mesin yang mereka pakai adalah mesin B-Series, B16A atau B18C yang dituning tipis-tipis. Seperti kebanyakan mobil balap di dunia, mobil-mobil para Kanjo-zoku ini kotor, lecet, penyok, dan dipenuhi wrapping atau stiker bertema balap. Interiornya full dengan roll bar, jok racing, window net dengan engine bay yang awur-awuran. Karena mereka gak peduli dengan kerapihan, yang penting fungsional, men. Begitu juga dengan velg dan ban mereka, men. Banyak kotor, velgnya belang, udah gitu dipenuhin sama debu dari kampas rem. Bahkan, beberapa wet fendernya gak dicat, men. Yang penting ngefitment sama ban miti pilihan mereka, yang rata-rata pakai ban Yokohama Advan A048. Dan alasan yang paling penting kenapa mereka memilih Civic adalah karena Civic dulu harganya murah, men. Jadi mereka gak bakal ambil pusing tuh, misal mobilnya hancur, disita sama polisi, ataupun dicuri ya, men. Para anggota Kanjo-zoku ini biasanya berkumpul pada jam 11 malam ke atas waktu setempat dan pulang maksimal pukul 4 pagi. Ya, mereka juga sama-sama manusia yang paginya bakalan kerja ke kantor, men. Sebelum balapan, biasanya mereka suka pawai tuh. Ada yang geber-geber, manasin ban, bahkan ada beberapa penumpang yang mengeluarkan setengah badan mereka keluar jendela, men.
Pada saat masuk gerbang tol, biasanya mereka mengikuti truk, kadang sendirian, kadang ada juga yang mengantri sampai beberapa mobil. Jaraknya sangat berdempetan, sehingga palang pintu gak bisa ditutup. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa masuk ke tol dengan secara gratis, men. Gokil. Jenis balapannya simple, sama yang sering kita lihat di anime One Midnight. Siapa cepat, dia menang. Para Kanjozoku ini juga suka bercanda ya men dengan para polisi. Dengan santainya mereka menggiring polisi ini kemana aja. Atau bahasa kerennya, mereka membuli polisi. Gokil. Ataupun dengan cara lain, yaitu dengan kabur dan ngebut sampai speed maksimal. Jangan ngeremehin Civic ya men. Walaupun Civic EG dan EK hanya mempunyai mesin 1600 cc tanpa turbo, tapi mobil ini bisa ngebut sampai 220 km per jam dengan kondisi standar. Tapi nggak sedikit juga Kanjozoku yang masih pakai Civic SB3 yang dapat ngebut sampai 170 km per jam. Gokil. Nah, udah dah tuh, gak bakalan kekejar. Karena biasanya polisi di Jepang tidak akan mengejar mobil dengan kecepatan lebih dari 180 km per jam. Anjay. You know what? I'm beginning to like this country already. Walau polisi pakai R34 juga, para Civic ini bakal nyelap-nyelip di antara dua truk. Karena bodi R34 gak bakal muat, men. Keberanian mereka buat bercandain polisi-polisi tersebut bukan tanpa pencegahan ya men. Demi untuk menjaga kerahasiaan, semua para Kanjozoku memakai beberapa jenis topeng untuk melindungi identitas mereka. Salah satunya yang paling ikonik adalah topeng hoki atau topengnya si Jason Voorhees yang dipakai di film Friday the 13th dan menjadi ciri khas para Kanjozoku ini. Selain untuk menghindari polisi atau ngeledek lawan mereka, mereka juga mau lo diwawancara men, asal memakai topeng. Dan jangan harap lo dapat nama asli mereka. Beda banget sama negara Wakanda ini ya men. Kalau di negara Wakanda ini yang suka ngebut-ngebut biasanya malah bangga tuh pasang nickname IG mereka di jendela. Coret, namanya Black 2KD lah, Slipper 2GD lah, Red G8 lah. Ntar kalau diciduk nangis. Kekeluargaan mengikat sangat dalam di sini. Banyak dari tim memiliki sejarah sendiri-sendiri. Mereka lebih memilih dikenal sebagai anggota tim daripada individu. Gokil. Lo bisa ngelihat logo-logo tim mereka yang ada di jendela ataupun bodi mobil. No Good, Temple Trick, Loose Racing, Top Gun, Low Brick, Club Walk, dan lain-lain yang sangat melegenda di dunia perkanjoan. Orang-orang ini punya kehidupan yang normal di luar kanjo mereka. Di balik semua misteri dan kebekenan mereka, ketika mereka keluar dari kendaraan, mereka adalah orang yang sangat rendah hati dan easy going. Mereka bakal berbincang-bincang, ketawa, dan merokok seperti orang kebanyakan. Selama bertahun-tahun, banyak tim Kanjozoku yang datang dan juga pergi setelah penangkapan besar-besaran terhadap pembalap jalanan ilegal di Osaka di awal tahun 2000-an. Banyak yang meninggalkan balap kanjo dan ngebubarin timnya. Ada juga yang pindah ke balapan sirkuit resmi. Beberapa yang udah tua memilih pensiun, dan ada beberapa yang masih bertahan terus untuk melanjutkan tradisi kanjo ini. Tim yang dulunya rival bukan lagi rival. Mereka memutuskan untuk bersatu sebagai sebuah kelompok demi mempertahankan sejarah turun-temurun Kanjozoku. Walau jumlah pembalap jalanan yang aktif berkurang dibandingkan dengan dulu, semangat kanjo akan tetap hidup. Dan harus dikatakan bahwa balap jalanan ilegal akan selalu ada. Sekarang, style Kanjozoku ini banyak dipakai sama orang-orang di luar Jepang dan menjadi style modifikasi bagi mereka yang memiliki Honda Civic.
Thank you yang udah nonton, support terus gue dengan cara subscribe dan follow Instagram ataupun TikTok gue. Siapa tahu next gue bakal bikin konten reaction TikTok di channel ini. Tag aja video-video otomotif yang lagi viral dan lucu. Nanti bakal gue pilih dan gue tayangin. Sampai jumpa di video selanjutnya.